Shalom saudara, dimanapun Anda berada, saya seringkali mendapatkan berbagai pertanyaan. Apalagi belakangan ini ada orang-orang tanda kutip tertentu, hamba Tuhan, yang selalu membicarakan tentang persembahan, perpuluhan, ada yang mungkin minta transfer, dan sebagainya. Lalu, sebagai umat Tuhan, apa yang mesti kita pelajari tentang persembahan ini? Apakah selama ini apa yang saya berikan itu sudah benar, atau apa yang saya berikan itu salah? Jadi hari ini saya akan share kepada Anda 7 prinsip persembahan yang salah dulu ya. Baru nanti saya kasih solusinya bagaimana persembahan yang benar. Nah, ada 7 konsep persembahan yang salah. Ada banyak lagi, tapi hari ini saya tampilkan 7 menurut Alkitab, saudara. Dan pandangan modern zaman sekarang ini, saudara. Pertama, saudara, kalau kita memberi, tujuannya untuk mendapatkan berkat material. Saudara, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, bukan Allah yang harus secara gambling. Saya kasihkan 1 juta, saya akan terima 1 miliar. Bukan. Bukan begitu. Ya. Jadi konsep ini selalu disebut sebagai teologi kemakmuran. Kalau kita memberi untuk mendapatkan material. Karena tujuan kita dari awal salah, kita mau memberi, tujuannya kalau ada pengembaliannya 10 atau 100 kali lipat. Jadi, tanda kutip teologi kemakmuran itu mengajarkan bahwa semakin banyak seseorang memberi, semakin banyak pula berkat yang diterima, saudara. Ini bertentangan dengan ajaran Alkitab, saudara. Yang memberi harus dengan hati yang tulus, sekali lagi tanpa pamrih, dan itu Yesus mengharapkan kita belajar baik-baik seperti ini karena kalau kita memberi yang tanpa imbalan. Saya akan tunjukkan satu ayat buat saudara di dalam Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-35. Lukas 6 ayat 35. Saya bacakan buat saudara. Lukas 6, 35. Ini ada sangkut ya. Lukas 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan ya. 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Ya, di sini katakan, dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Jadi, sekali lagi, bukan menuntut. Ini diajarkan kepada kita tidak menuntut balasan. Kalau kita menolong orang saja tidak menuntut balasan, apalagi kita memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi tadi yang pertama, memberi bukan untuk mendapatkan material. Ya, kalau kita berusaha mendapatkan material itu ini yang salah. Jadi kesalahan pertama ini. Kesalahan kedua itu apa? Kesalahan kedua adalah memberi karena paksaan atau tekanan. Jadi kalau kita memberi persembahan, itu mesti dilakukan dengan apa? Dengan sukarela, dengan sukacita. Bukan karena tekanan, bukan manipulasi. Bukan karena emosional juga.
Karena Alkitab menekankan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sangat mengasihi mereka. Jadi Alkitab bisa kita lihat di sini dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, Saudara. 2 Korintus pasal 9, khususnya kita lihat ayat ke-7. Saya bacakan buat Saudara. Hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hati. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau saudara dan saya memberi karena paksaan, ada tekanan, lalu dengan sedih hati, jangan. Ini salah, saudara. Yang ketiga, saudara. Memberi untuk pengakuan publik. Saudara, Yesus itu paling kritis. Dia berani mengkritik orang yang sedang memberikan persembahan. Yesus mengkritik orang-orang yang memberikan persembahan itu supaya dipuji. Memberi seharusnya lakukan dengan apa? Dengan kerendahan hati, tanpa mencari pujian. Di depan bait Allah, Yesus melihat ada orang yang punya duit sama janda yang miskin. Orang yang punya duit, yang kaya itu memberi, mungkin dia perlihatkan kepada orang, mungkin banyak dan sebagainya. Tapi janda yang miskin itu memberikan yang paling sedikit. Tapi dia dipuji. Kenapa? Karena ada kemungkinan si kaya itu memberi supaya orang lain melihat dia, memperhatikan dia. Kan seringkali kalau kita memberi, bukan kita lah, kalau saudara tidak terlibat. Ada orang ya, si Anu memberi, maunya namanya dicantumkan, diumumkan bila perlu. Dicantumkan namanya, diumumkan. Supaya apa? Supaya orang tahu, supaya orang melihat, supaya orang mendengar, dia memberi. Dia takut kalau orang tidak tahu, saudara. Padahal memberi mestinya tidak perlu mendapat pujian manusia. Makanya persembahan janda yang miskin itu terima, mendapat pujian daripada Tuhan. Yang keempat, saudara. Kesalahan yang diperoleh dalam hal memberi persembahan adalah memberi hanya apa? Sia-sia, bukan, saudara. Memberi hanya sisa-sisa. Konsep memberikan persembahan kepada Tuhan bukan dari sisa-sisa pendapatan dari kita, bukan. Bukan dari sisa. Karena ini bertentangan dengan memberikan yang terbaik. Waktu kita katakan kita memberikan yang terbaik, tapi kita tunggu sisa, maka itu bukan keluar dari iman kita. Itu justru keluar dari orang yang tidak beriman, takut. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan untuk menemplak kita. Kalau kita tidak beriman kepada Tuhan, kita takut kurang. Alkitab mengajarkan pada kita apa? Memberilah pemberian yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kalau dalam Alkitab dikatakan memberikan persembahan yang harum. Yang harum, yang berkenan. Kalau zaman dulu persembahan berupa binatang, berikan yang tidak bercacat, yang paling baik, yang paling sehat, tentunya yang tidak sakit juga. Amsal 3, saya mau buka untuk saudara, ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berbunyi, itu akan, maksud saya 9, muliakanlah
Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Bila perlu, yang pertama itu yang terbaik. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahannya akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi kesalahan kita memberi yang sisa-sisa. Saya percaya Anda tidak lakukan demikian. Lalu apa lagi, saudara? Memberi dengan perhitungan matematika yang kaku, saudara. Beberapa orang terlalu fokus pada perhitungan matematika dalam pemberian. 10% tanpa mempertimbangkan aspek rohaninya. Jadi tekanannya, oh sudah 10%. Seakan-akan dia membayar pajak. Seakan-akan dia menganggap dia itu berhutang dan sebagainya. Ini konsep yang salah sekali lagi. Firman Tuhan ingatkan pada kita sebenarnya, saudara, walaupun mungkin tidak dipaksakan bagi kita semuanya, 10% itu adalah milik Tuhan. Sebenarnya semuanya milik Tuhan, tapi 10% diminta sebagai kerelaan hati kita. Perjanjian baru menekankan pemberian yang berdasarkan pada kemurahan hati, berdasarkan pada kemampuan. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak diberkati, jangan memberi. Tapi masa saudara tidak pernah diberkati? Saudara, kalau hari ini ya, masih ada orang memberi kepada Tuhan, tapi pilih uang yang terkecil, padahal dia mampu, padahal dia punya uang banyak, maka kerohanian orang ini perlu dipertanyakan. Kasihnya kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Jadi, saudara dan saya jangan salah konsep. Jadi, apakah nggak boleh memberikan uang yang paling kecil? Boleh, kalau saudara memang hanya itu milikmu. Saudara yang saya kasih sama Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. 2 Korintus 8, 12. Nah, saya bacakan buat saudara lagi. 8:12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, pendeta, saya tidak mengajarkan saudara pergi berhutang untuk memberikan persembahan. Bukan cara demikian. Firman Tuhan tidak setuju. Berikanlah apa yang engkau sudah dapatkan. Karena prinsip firman Tuhan adalah Tuhan telah memberikan kepada kita. Maka kita kembalikan kepada Tuhan. Konsep yang salah yang lain adalah memberi untuk menebus dosa. Jadi jangan pikir Tuhan Allah itu bisa disogok. Gravitasi, gak bisa. Oh, saya kasih persembahan nanti Tuhan baik pada saya. Oh, gara-gara saya gak kasih persembahan, maka saya sakit. Bukan. Tuhan Allah yang kita sembah tidak sejahat itu. Itu manusia, saudara. Jadi, konsep bahwa persembahan dapat menebus dosa atau membeli pengampunan, itu salah. Itu sebabnya Martin Luther, dia ketok paku di depan pintu gerbang Gutenberg. Kenapa? Karena dia tidak setuju dengan peraturan surat penghapusan dosa. Jadi dengan beli surat itu, dosa dihapus. Dia nggak setuju. Karena bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang keselamatan.
Melalui apa? Bukan melalui pemberian, tapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena Dia memberikan pada kita anugerah. Anugerah kepada kita, anugerah yang khusus, saudara. Nah, di dalam surat Efesus, ya, di dalam surat Efesus pasal 2, saudara, coba kita lihat ayat 8 dan 9, ayat yang terkenal. Saya bacakan buat kita semuanya. 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, saudara. Jangan ada yang memegahkan diri. Jangan sombong. Jadi Tuhan ingin katakan jangan sombonglah dengan hartamu. Ya, jangan sombong. Jangan merasa hebat. Yang ketujuh, yang terakhir, dalam hal pemberian yang salah ini. Pemberian yang salah apabila kita memberi kepada organisasi atau orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara memberi harus memperhatikan baik-baik kepada siapa, apa gunanya. Kalau gereja untuk pekerjaan Tuhan, silakan. Kalau ada perkembangan misi, silakan. Persembahan yang dikelola dengan baik, silakan berikan. Jangan ragu. Ini konsep yang benar. Tapi kalau konsep yang salah, kalau tidak dikelola dengan baik. Alkitab mengajarkan tentang pentingnya penata layanan yang baik. Orang percaya mesti bijaksana. Persembahan bukan untuk dihambur-hamburkan. Persembahan bukan untuk bermewah-mewah. Tapi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi pemahaman yang benar tentang memberi persembahan harus didasarkan pada prinsip Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan prinsip Alkitab, berarti kita salah. Salah. Lalu sekarang Anda bertanya pada saya. Tadi hanya bilang salah, 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 salah. Ada 7 kesalahan malah. Banyak sekali. Apa saja? Saya ulangi singkat. 1, memberi untuk mendapatkan berkat materi. 2, memberi karena paksaan dan tekanan. 3, memberi untuk mendapatkan pengakuan publik dipuji. 4, memberi sisa-sisa. 5, memberi dengan perhitungan matematika yang kaku. 6, memberi untuk menebus dosa. 7, memberi tanpa pengelolaan yang bertanggung jawab. Itu kesalahannya. Lalu kan ada pertanyaan, kalau salah, bagaimana yang benar? Nah, saya akan ringkaskan, saudara, bagaimana cara persembahan yang benar itu. Pertama, harus dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tadi kita sudah baca 2 Korintus 9 ayat 7. Persembahan seharusnya rela, bukan karena terpaksa atau dengan berat hati. Sikap ini mencerminkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kita kembali kepada Allah melalui pengelola yang benar. Jadi saudara, hati-hati. Kalau saudara terpaksa, lebih baik jangan. Harus sukarela. Kedua, memberi sebagai bentuk ibadah, ucapan syukur. Jadi ibadah bukan hanya sekedar dengar khotbah, sekedar bernyanyi. Seluruh liturgi itu merupakan ibadah dan salah satunya adalah persembahan, memberikan persembahan. Itu bagian dari ibadah yang mengekspresikan ada ucapan syukur kepada Tuhan.
bukan sekedar tindakan, bukan sekedar pamer finansial, tapi tindakan rohani yang menunjukkan pengakuan bahwa oh Allah, segala sesuatu yang aku dapatkan berasal daripadamu. Ini terima kerelaan hatiku untuk serahkan kembali kepadamu untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk memperluas kerajaanmu. Lalu yang ketiga, memberi sesuai dengan kemampuan. Kalau Anda dan saya tidak mampu, jangan. Karena Allah tidak mengajarkan pada kita supaya engkau memberi lalu berhutang, jadi orang miskin, jadi gelandangan. Bukan. Memberi karena kita sudah terima berkat daripada Tuhan. Jujur, saudara dan saya jawab kepada Tuhan. Masa kita tidak mendapatkan berkat? Maka itu berarti kita mesti kembalikan. Ini berarti sesuai dengan kemampuan, saudara. Tidak lebih dari dan tidak boleh kurang. Karena kan sesuai dengan kemampuan. Pandangan modern juga menekankan pentingnya memberi secara bertanggung jawab sesuai dengan situasi keuangan pribadi. Kalau di Indonesia gak diminta saudara pakai pinjol lalu memberikan persembahan, bukan. Atau pergi ke kasino menang berikan persembahan, bukan. Bukan begitu. Itu sekali lagi salah. Sekarang yang benar, yang keempat, memberi dengan konsisten dan teratur. Memberi secara konsisten dan teratur mencerminkan apa? Disiplin rohani, tanggung jawab, ada komitmen, bisa dipercaya, janji yang setia, janji yang tidak pernah diingkar. Paulus menganjurkan untuk menyisikan persembahan dengan teratur. Ini Paulus yang ajarkannya dalam 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-16, saya bacakan. Tepatnya di ayat kedua, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing. Lalu dikatakan lagi, apa? Sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di dalam rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi sekali lagi, persembahan yang bukan sistem mendadak. Persembahan yang baik itu bagaimana? Waktu kita berangkat dari rumah mau ke gereja, kita sudah siapkan. Bila perlu masukkan dalam amplop, dilem bagus-bagus, tulis nama. Bagus, saudara. Jangan mendadak nanti korek-korek kantong. Sudah dalam gereja, persembahan di depan masih korek-korek, buka-buka dompet. Kadang, saudara, maafkan saya, itu kwitansi, resipnya supermarket bisa masuk ke dalam, saudara. Benar, saudara. Bendara-bendara gereja itu sudah berapa kali ceritakan hal demikian. Itu struk pembelanjaan bisa masuk ke kantong persembahan. Bukan uangnya, saudara. Kan kasihan bendahara itu. Tuhan tahu, mungkin Tuhan bisa memaafkan saudara. Tapi tahulah, mulut orang gak bisa memaafkan saudara. Apalagi zaman media sosial, bisa diceritakan, saudara. Yang kelima, memberi dengan kerendahan hati. Sifatnya juga rahasia. Yesus mengajarkan untuk memberi tanpa pamer atau mencari pujian manusia. Memberi dengan rendah hati dan kerahasiaan menunjukkan bahwa ada motivasi memberi adalah murni untuk Tuhan, bukan pengakuan sosial. Jangan sampai orang lain tahu. Karena untuk jadi kebanggaan, merasa hebat dan sebagainya, itu juga ya nggak boleh. Jadi dengan kerendahan hati, memberi sebagai investasi dalam kerajaan Allah. Ini merupakan motivasi yang benar. Yesus mengajarkan
untuk mengumpulkan harta di surga, bukan harta di dunia ini. Memberi persembahan dapat dilihat sebagai satu investasi, tabungan dalam pekerjaan Tuhan. Dan ingat, tabungan itu bersifat kekal. Pandangan modern menekankan pentingnya memberi, tujuannya yang lebih besar dari diri kita sendiri. Memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tujuannya bukan untuk tujuanku, tapi tujuan Dia. Yang ketujuh, saudara, memberi dengan penata layanan yang bijaksana. Tadi kita sudah jelaskan konsep penata layanan atau stewardship menekankan bahwa kita adalah pengelola, bukan pemilik dari sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukannya. Jadi memberi dengan bijak melibatkan pertimbangan yang cermat. Bagaimana dan kemana persembahan itu kita berikan. Dalam 1 Petrus, coba saya ajak kita buka 1 Petrus, 1 Petrus pasal 4, ayat yang ke-10, saudara. Firman Tuhan berbunyi, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai pengurus yang baik. Yang disebut dengan pengurus yang baik, pengurus yang jujur, pengurus yang berpendidikan, pengetahuan yang baik, yang dapat mengambil keputusan yang baik untuk pekerjaan Tuhan, bukan sembarangan. Dan sifatnya itu apa? Transparan, Alkitabiah. Nah, ketujuh konsep ini menekankan bahwa memberi persembahan bukan hanya tentang jumlah sebenarnya, tapi lebih daripada sikap hati, motivasi, dan pemahaman kita, peran kita. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita menerima pertolongan Tuhan, bagaimana kita ungkapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Dia. Memberi yang benar menurut firman Tuhan sekali lagi melibatkan keseimbangan antara aspek rohani dan juga prakteknya. Bukan hanya dalam hati, tapi tindakan kita. Dan fokusnya adalah bukan untuk diri sendiri, untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan dan menolong sesama. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita. Sekarang tantangan buat Anda. Apakah Anda dan saya sudah memberikan persembahan yang terbaik?